Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelinda Agustin Hege, ESOS MSI. Saya bekerja di Universitas Persatuan Guru 1945 dan saya adalah dosen tetap yang bekerja dan ditugaskan di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional semester 4 dan mata kuliah Manajemen Operasional adalah mata kuliah wajib. Saat ini saya membuat dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja perguruan tinggi atau disingkat dengan PDD UKT PT untuk Dharma Pengajaran. Metode pengajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah metode ceramah, diskusi, bedah kasus, praktik, dan juga latihan soal. Berikut adalah deskripsi mata kuliah untuk mata kuliah Manajemen Operasional. Dalam mata kuliah Manajemen Operasional ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan operasional, menganalisis proses operasional, serta merancang solusi dan strategi yang tepat dalam konteks produksi barang dan jasa, baik pada organisasi manufaktur maupun jasa. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar manajemen operasional serta perannya dalam fungsi organisasi bisnis, yaitu CPL P2. Dan yang kedua, menganalisis perencanaan kapasitas tata letak fasilitas, pengendalian persediaan, dan manajemen kualitas, CPL KK1, KK2. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan teknik pengambilan keputusan operasional menggunakan metode kuantitatif dan alat bantu seperti Brick FM Point, EOKI, dan CPNPL, yaitu CPL, KK1, dan KU1. Dan yang keempat, mahasiswa dapat membuat strategi operasional berdasarkan studi kasus dan data aktual untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam CPL, KK2, KU1. Dan yang kelima, mahasiswa menyajikan hasil analisis dan rekomendasi dalam bentuk laporan yang sistematis dan presentasi kelompok secara efektif dalam CPL KU1. Berikut video pembelajaran saya untuk pertemuan ke-11 dengan topik manajemen kualitas. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Salam sehat. Sehat selalu. Oke, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu dengan pokok bahasan yang ada di depan. Semua bisa melihat? Bisa. Ya, jadi kita akan masuk dalam pokok bahasan, yaitu mengelola kualitas produk. Tapi sebelum kita masuk dalam pokok bahasan kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, bagaimana dengan pokok bahasan kita yang kemarin? Semua masih ingat kah? Masih. Coba, siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Ya, silakan Irman. Jadi baik, pokok pembahasan kita minggu lalu adalah kita belajar tentang bagaimana pentingnya perencanaan tata letak. Yang kedua adalah tujuan perencanaan tata letak. Ya. Yang ketiga jenis tata letak, dan yang keempat adalah tata letak modern. Ya, baik, terima kasih Irman. Jadi minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Pentingnya perencanaan tata letak. Ya, tentang perencanaan tata letak. Jadi semua sudah mengerti, sudah paham ya? Atau ada yang belum mengerti kali kemarin? Ya, oke. Kalau semua sudah paham, sudah ingat pokok bahasan kita yang kemarin,
kita akan masuk dalam pokok bahasan kita yang baru dalam mata kuliah manajemen operasional, yaitu pokok bahasan kita adalah mengelola kualitas produk. Oke, kita akan lihat selanjutnya apa yang akan kita belajar hari ini. Yang pertama, kita akan lihat pentingnya kualitas produk. Jadi kualitas produk itu penting untuk kita jalankan atau untuk kita ketahui dan kita laksanakan secara baik dalam menjalankan setiap usaha atau dalam menjalankan bisnis yang kita kerjakan di dalam satu perusahaan ataupun organisasi. Nah, kalau kita lihat di depan, kualitas itu menjadi faktor kunci atau faktor penentu. Kenapa Ibu katakan menjadi faktor kunci atau faktor penentu? Ada yang tahu? Kenapa kualitas itu menjadi faktor kunci atau faktor penentu? Karena kalau kualitas suatu barang pada perusahaan tidak bagus, minat pembeli kurang bagus. Nah, jadi Asti mengatakan bahwa kalau kualitas satu barang dalam satu perusahaan atau satu usaha kalau tidak baik, maka akan mengurangi minat dari konsumen, minat dari pembeli, atau minat dari pelanggan. Ada lagi yang lain? Kalau harga terlalu mahal juga. Ya, jadi siapa lagi namanya? Jeffrey mengatakan bahwa di dalam kualitas itu ada juga faktor yang mempengaruhi, yaitu harga. Jadi kalau harganya terlalu mahal atau tidak sesuai dengan kondisi produk, maka akan sangat mempengaruhi juga konsumen di dalam melakukan pembelian atau bukan pembelian toh? Apa? Penawaran. Ya, penawaran juga bisa. Lagi satu? Masa penjualan? Konsumen atau pelanggan? Hah? Sebelum dia memutuskan, ibu suka tahu, sebelum dia memutuskan untuk membeli kan pasti dia mengambil satu keputusan dulu toh. Jadi sebelum dia memutuskan untuk dia membeli satu produk, maka dia juga menentukan pilihan, yaitu membuat keputusan apakah dia beli atau tidak. Oke, jadi sampai di situ kalian paham kenapa kualitas produk itu penting untuk diperhatikan dalam menjalankan suatu usaha ataupun dalam menjalankan suatu bisnis. Sekarang kita masuk di pengertian dari kualitas produk atau definisi kualitas produk. Ada pendapat dari beberapa para ahli tentang kualitas produk. Nah, yang kalian lihat di depan itu ada dua pendapat para ahli. Nah, dari dua pendapat para ahli itu, menurut kalian yang kalian pahami kualitas produk itu apa? Ya, jadi David Garvin mengatakan bahwa kualitas produk itu ada 8 dimensi, yaitu kinerja, fitur, keandalan, daya tahan, kesesuaian, pelayanan, estetika, dan persepsi. Ya, jadi menurut David itu ada 8 dimensi yang harus diperhatikan dalam kualitas. Dia menjelaskan bahwa kualitas produk itu merupakan kombinasi. Jadi kombinasi itu dari 8-nya itu tuh. 8 item yang disampaikan itu. Jadi merupakan kombinasi karakteristik produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, baik secara implisit maupun implisit. Jadi kualitas produk itu
meliputi 8 dimensi itu. Misalnya apa coba? Brand kopi Android. Coba kalian ini coba analisis ya. Kira-kira dari HP Android itu menyangkut 8 dimensi itu tidak? Mulai dari diantaranya kinerja, fitur, keandalan. Nah, kalau menyangkut fitur bagaimana dengan HP Android? Hah? Bagus. Kalau HP Android kan dalam apa? Fitur-fitur yang dia siapkan, yang dia sediakan itu kan banyak. Mulai dari apa? Tampilan layar yang jernih. Terus kalau dilihat dari casingnya, misalnya dia kecil, tipis, apa lagi? Slim ya. Nah, bentuknya slim. Terus apa lagi? Kameranya berapa megapiksel, ya kan? Nah, terus apa lagi? Speaker yang disediakan apa? Audionya sampai berapa ini? Ya, oke. Terus keandalan, misalnya keandalan apa? Ya, ketahanan daya baterainya. Jadi bisa sampai 8 jam, ya kan? Itu yang menyangkut dengan keandalan. Terus daya tahan? Daya tahan apa? Baterai juga bisa masuk dalam kategori itu. Daya tahan. Terus dia misalnya kalau jatuh aman, tidak rusak atau apa? Tahan air, ya kan? Terus apa lagi? Kesesuaian. Kalau masuk dalam tipe ini bagaimana? Misalnya kalau HP Android, kesesuaian. Ya? Ukuran, size ya, bisa masuk. Hah? Penyimpanan data file ya. Terus apa lagi tuh? Pelayanan. Kategori pelayanan apa? Pelayanan. Kalau pergi beli HP, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh para penjual? Ya. Jadi biasanya mereka menawarkan kalau ada yang datang, halo Bapak Ibu, mari silakan kami menawarkan ini ada HP Android merek A, dia mempunyai garansi selama 5 tahun. Kami akan berikan garansi 5 tahun. Apabila Ibu tertarik, kami bisa membantu Ibu dalam memberikan pelayanan. Nah, jadi itu masuk. Terus apa lagi tuh? Estetika. Kalau estetika apa? Ya, tampilannya ketika kalian lihat dari dia punya apa ya? Apa namanya tuh? Tampilan depan tuh apa namanya? Hah? Bukan wallpaper. Apa namanya? Ya, desain. Dia pun desain pertama nih kan seperti ini. Kalian lihat, dia kecil, pas dipegang, genggamannya pas, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu tebal dan lain sebagainya. Kan itu dia langsung kalian tertarik. Ya. Terus apa lagi? Persepsi kalian terhadap HP Android yang mau dibeli bagaimana? Setelah melihat-lihat,
Persepsinya bagaimana? Ya? Pasti kalian punya persepsi masing-masing, ya toh? Tentang HP Android yang mau dibeli atau yang mau kalian gunakan. Ya. Tergantung merek, tergantung harga. Semuanya pasti kalian akan pertimbangkan item-item itu. Jadi item-item atau fitur-fitur yang disediakan oleh HP Android itu apa? Terus kalau sudah sesuai dengan kebutuhan kalian, pasti kalian akan membeli. Oke, jadi untuk pendapatnya teori dari David, kalian paham ya? Paham. Ya, jadi semua fitur-fitur, semua dimensi yang ada dalam satu produk itu akan mencerminkan satu kualitas suatu produk atau suatu jasa yang nanti akan kalian gunakan. Oke, sampai sini paham? Kita lihat yang berikut. Ini teori dari Kotler dan Keller. Ya, jadi menurut Kotler dan Keller itu kualitas produk adalah kemampuan produk untuk apa tuh? Menjalankan fungsinya, daya tahan, keandalan, kecepatan, kemudahan penggunaan dan atribut lain yang berkaitan. Ya, jadi hampir sama juga dengan si ini tadi. Nah, dia menyampaikan ada 9, kalau yang ini dia menyampaikan bahwa kualitas produk itu kemampuan produk ya untuk menjalankan dia punya fungsi. Mulai dari dia punya daya tahan, dia punya keandalan, dia punya ketepatan, dia punya kemudahan penggunaan, terus atribut-atribut lain yang ada di dalamnya. Nah, jadi hampir sama juga, hanya sedikit perbedaan kata kalimat, tapi semuanya maknanya sama. Ya, untuk yang teori Kotler dan Keller sudah paham? Sudah. Kita lanjut teorinya Juran. Jadi ini Ibu ambil teori-teori terbaru ya, supaya bisa sesuai dengan kebutuhan kita di zaman sekarang. Oke, menurut Juran dia mengatakan apa tuh? Kualitas produk sesuai untuk digunakan sejauh mana produk memenuhi kebutuhan pelanggan dan bebas dari cacat. Ya, sejauh mana produk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berarti kalau tidak memenuhi pelanggan maka tidak dibeli atau dikatakan sebagai produk yang ya, produk yang gagal atau produk yang cacat, produk yang tidak layak dijual beli. Oke, ini kalian pasti lebih paham lagi ya. Paham? Paham. Kalau contohnya apa kira-kira? Contohnya apa? Misalnya produk yang kalian rasa bahwa itu memenuhi kebutuhan kalian, terus dia bebas dari cacat. Yang sesuai dengan kalian pun kebutuhan yang pernah kalian beli apa coba? Misalnya produk, terserah mau makanan kah, mau produk yang dipakai kah, ataukah pelayanan jasa kah, terserah. Kira-kira apa? Apa coba contohnya? Untuk yang teorinya Juran ini, supaya kan kalian tahu teorinya bilang begini, untuk yang di dunia nyatanya bagaimana gitu. Contohnya apa coba? Yang di belakang
Hah? Produk skincare. Apa? Ya, produk skincare misalnya kalian pilih produk apa? Viva kah atau apa? Anak zaman now tidak kenal Viva lagi. Apa? Kenal apa? Scientific. Nah, kalau produk scientific bagaimana? Penilaian kalian tentang produk scientific mulai dari apa? Moisturizer-nya bagaimana? Sesuai, membuat wajah lembab. Apa lagi? Mengencangkan. Ya, bisa mengencangkan kalian pun muka. Terus bisa membuat muka lebih bersinar, glowing. fresh. Ya. Nah, jadi berarti dia masuk dalam kategori produk yang produk yang berkualitas karena sesuai dengan kalian punya kebutuhan toh. Pasti kan kalian beli karena pasti kalian mau supaya kalian pun kulit glowing, lembab, putih, ya kan? Oke, kalian paham itu ya? Ya, jadi artinya produk yang benar-benar bisa memenuhi kalian punya kebutuhan. Kalau yang tidak, maka dia dikatakan cacat, ya. Misalnya kalian beli satu air kemasan, minuman kemasan. Saat kalian beli ternyata airnya sudah berubah warna. Kan bisa, kadang-kadang tuh seperti itu ya. Atau saat kalian beli ternyata ada partikel-partikel lain di dalamnya. Nah, itu pasti akan sangat berbahaya. Oke, sampai di sini ini paham ya? Untuk teori dan juga untuk masalah di dunia nyata. Yang berikut kita lihat tentang apa? Ya, tentang tujuan manajemen kualitas. Yang pertama kita lihat yaitu mencapai dan mempertahankan standar kualitas yang diinginkan. Contohnya apa coba? Mencapai dan mempertahankan standar kualitas yang diinginkan. Misalnya apa coba? Mencapai dan mempertahankan standar kualitas yang diinginkan. Contohnya apa coba? Misalnya apa? Produk apa? Asti? Kopi. Ya, kopi juga boleh. Kopi apa? Kopi lokal seperti kopi Flores itu. Ya, kopi lokal yaitu kopi Flores. Untuk mencapai dan mempertahankan, dia masuk tidak dalam kategori itu? Masuk. Kopi Flores. Sampai sekarang kalian masih minum kopinya? Masih. Nah, berarti dia masih bisa mempertahankan standar dan kualitas yang diinginkan. Ya toh? Ya. Karena dia dari zamannya, mungkin dari ibu dompung zaman nenek moyang itu kopi sudah ada. Sampai sekarang kalian juga cinta dengan itu kopi. Ya. Jadi walaupun kopi brand lokal, tapi dia mampu mempertahankan standar kualitasnya. Nah, kira-kira apa yang dimiliki oleh kopi apa tadi? Kopi Flores. Aroma, cita rasa. Ya, aroma yang khas. Itu dia punya kualitas tuh yang pertama. Aroma yang khas. Terus apa lagi? Rasa kopi yang apa? Kental atau apa? Rasa kopi yang rasa kopi yang apa ya? Rasa kopi yang
Nikmat, sudah itu rasa kopi yang nikmat. Terus apa lagi? Rasa kopi yang nikmat. Terus Harga yang terjangkau juga. harga yang terjangkau. Terus yang keempat, produknya mudah ditemui. Apalagi yang masuk dalam kualitas si kopi Flores? Warna, bisa tidak? Bisa itu. Ya, jadi warnanya tetap pekat, hitam pekat, ya, tidak cair-cair, toh. Terus, kalau belanja ada tertera ini apa? Batas daluarsa tidak? Ada tanggal expired. Ya, ada. Oke, kita lanjut. Terus untuk yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi. Terus yang ketiga adalah Meminimalkan cacat produk. ya, meminimalkan cacat produk. Jadi sebisa mungkin mengurangi kelalaian ataupun gagal produk ketika dalam proses produksi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pas, semua paham ya? Kita masuk di perencanaan kualitas. Ya, jadi di dalam perencanaan kualitas itu ada poin pertama, menetapkan standar kualitas. Jadi itu harus penting dilakukan ya. Menetapkan standar kualitas seperti yang tadi yang kita sudah sebutkan. Mulai dari standar rasa, standar apa lagi? Aroma, standar harga, standar kemasan, standar apa lagi? Standar ya, standar masa berlaku atau standar kadaluarsa. Terus yang berikut adalah mengidentifikasi atribut kualitas yang penting bagi pelanggan. Jadi setelah kalian sudah menetapkan standar, kalian identifikasi, pilah, tentukan ya atribut-atribut kualitas yang penting bagi pelanggan. Jadi supaya kalian tahu, oh yang ini nih cocok untuk pelanggan, poin yang ini cocok untuk pelanggan. Jadi yang tadi itu, yang 7 poin, 9 poin yang tadi teorinya siapa? Ya, itu ya. Yang berikut itu apa? Merencanakan ya, jadi yang berikut adalah merencanakan secara baik proses produksi. Jadi supaya tidak terjadi kegagalan ataupun apa? Gagal produk selama proses produksi, supaya perusahaan tidak mengalami kerugian. Ya, kerugian. Oke, kita lanjut. Pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas yang pertama itu memantau dan mengukur kualitas produk selama proses produksi. Yang kedua itu melakukan inspeksi dan pengujian. Jadi melakukan inspeksi itu kalian setiap hari itu kontrol terus. Setiap saat kontrol terus selama proses produksi berjalan. Ya, jadi melakukan pengontrolan atau pengecekan terus saat proses produksi ya. Dan lakukan pengujian untuk supaya ketika ada produk yang gagal produksi atau yang cacat itu bisa langsung kalian ketahui sehingga tidak terjadi kesalahan produk yang banyak. Ya, itu selama proses produksi ya. Terus yang berikut itu apa ini? Ya, jadi kalian harus mengambil
tindakan setiap saat. Ya, tindakan setiap saat supaya kalian bisa tahu penyimpanan yang sesuai dengan standar itu seperti apa. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut peningkatan kualitas. Jadi untuk meningkatkan kualitas, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu analisis dulu. Lakukan analisis umpan balik pelanggan. Jadi ini bisa kalian lakukan dengan misalnya menyebarkan kuesioner, menyebarkan apa lagi? Brosur, ya. Supaya kalian bisa analisis. Oke, yang kedua menerapkan perubahan pada proses produksi untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga Melakukan penelitian dan pengembangan mencipta produk yang lebih baik. Jadi yang terakhir itu adalah melakukan penelitian supaya bisa menciptakan produk yang baru, produk yang lebih baik lagi. Sekarang kita lanjut dengan sedikit penjelasan bagi materi kita hari ini, yaitu yang pertama apa coba? Pentingnya mengelola kualitas produk. Terus yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengurangi biaya, mengurangi biaya. Oke, sampai di situ kalian paham? Baik. Kalau begitu nanti kita akan adakan tugas kelompok, yaitu nanti buat bedah kasus, ya. Nanti buat bedah kasus. Silakan mau pilih kasus apa saja, produk apa saja, terserah. Nanti kita akan bahas, terus kita akan masuk dalam diskusi. Ya, jadi silakan. Tapi yang berkaitan dengan ini ya, kualitas, mengelola kualitas produk, ya. Oke, ada pertanyaan? Pas. Tidak ada pertanyaan ya? Semua sudah paham? Oke, baik. Kalau semua sudah paham, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu dengan pokok bahasan apa? Pentingnya mengelola kualitas produk. Oke, kalau begitu selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di pertemuan berikut.